Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mai Sastrawati, NIM 1914030029. Saya dari MBIA semester 4 akan membuat video ujian akhir semester tentang mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan materinya pengendalian. Nah, yang pertama yaitu pengertian pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, maksudnya di sini yaitu pengendalian dalam sarana dan prasarana pendidikan ini sangat penting diadakan dalam suatu sekolah, karena jika tidak adanya pengendalian maka tidak mungkin rasanya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kedua, pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Nah, sarana dan prasarana ini ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Nah, sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan dalam sekolah karena suatu sekolah sangat membutuhkannya untuk suatu proses belajar dan mengajar. Yang ketiga yaitu pengertian pengendalian sarana dan prasarana. Nah, pengendalian sarana dan prasarana ini adalah proses mengatur, melaksanakan, mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan. Yang materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang pertama, perencanaan pengadaan barang. Yang dimaksud dengan pengadaan barang ini yaitu kegiatan administrasi yang dilaksanakan demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Nah, contohnya dalam suatu sekolah, jika tidak ada perencanaan dalam pengadaan barang, mungkin suatu yang ada misalnya dalam administrasinya tersebut tidak akan berjalan dengan baik karena perencanaannya kurang baik juga. Mungkin di situ akan timbul permasalahan yang berbagai macam jika tidak ada perencanaan yang baik di sebelumnya. Yang kedua yaitu prakualifikasi rekanan. Prakualifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan baik berbentuk badan hukum maupun tidak. Kegiatan pokoknya melakukan pekerjaan borongan, konsultasi, dan pengadaan barang. Dan yang keempat yaitu pengadaan barang. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di suatu sekolah. Pengadaan ini sangat perlu diadakan dalam suatu sekolah. Jika tidak ada pengadaan, kemungkinan tidak akan berjalan lancar operasional dalam suatu pengadaan barangnya. Dan yang kelima yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini adalah menampung barang demi keamanan.
Contohnya dalam sarana dan prasarana sekolah tersebut seperti meja, lemari, buku-buku, misalnya ada komputer. Jika penyimpanannya kurang baik atau tidak sangat tidak diperhatikan, kemungkinan barang-barang tersebut tidak akan tahan di waktu yang lama, mungkin tahan di waktu yang sangat singkat, dan itu sangat merugikan sekolah. Jadi penyimpanan itu perlu diperhatikan diperhatikan oleh sekolah dalam penyimpanan sarana dan prasarana yang baik. Dan yang keenam yaitu inventarisasi adalah kegiatan melaksanakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah dan yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan menurut ketentuan yang berlaku. Nah, inventarisasi ini sangat perlu karena sangat perlunya pencatatan barang-barang yang masuk dan pencatatan barang-barang yang sudah rusak, pencatatan barang-barang yang patut untuk diganti dengan yang baru. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, penyaluran. Nah, kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi satu ke instansi lain. Contohnya pemindahan barang dari seseorang ke tangan orang lain, dan barang diberikan struktur pengantar barang dan tanda sudah penerima barang oleh seseorang yang menerima dan pengirim. Dan selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini merupakan kegiatan terus menerus untuk mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap pakai. Nah, pemeliharaan ini sangat perlu dalam suatu sekolah. Jika tidak diadakan pemeliharaan yang baik, kemungkinan barang-barang tersebut akan sering dirusak oleh siswa dan akan tidak tahan lama. Yang ke-8 yaitu rehabilitasi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi ini yaitu baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dipergunakan memang tidak ada yang abadi atau luput dari kerusakan meskipun telah kita lakukan pemeliharaan secara baik. Nah, ini maksudnya yaitu rehabilitasi. Jika ada yang barang yang rusak atau sudah tua, sangat perlu direhab kembali. Misalnya gedung sekolah atapnya sudah bocor, direhab kembali. Yang ke-9 yaitu penghapusan. Penghapusan ini adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undang dan pedoman yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan penghapusan ini yaitu jika sarana dan prasarana di sekolah tersebut tidak layak dipakai lagi atau perlunya diganti dengan yang baru, perlu penghapusan, diganti dengan yang baru. Nah, yang materi bagian C-nya itu manfaat pengendalian sarana dan prasarana. Dan yang pertama yaitu supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Nah, perlunya proses yang baik dalam untuk mencapai tujuan rencana.
Dan yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terjadinya penyimpangan. Nah, jika sekolah tidak layak dipakai lagi atau sudah banyak yang perlu diperbaiki, maka sangat perlu dilakukan perbaikan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Jika pengandalian dilakukan, mungkin tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana jika pengandalian yang baik dilaksanakan dalam suatu sekolah tersebut. Dan keempat itu, pengandalian membantu mengidentifikasi masalah-masalah dalam pengaturan sarana dan prasarana. Nah, pengandalian dalam sarana dan prasarana ini sangat penting diadakan karena akan sangat berpengaruh bagi suatu sekolah. Karena jika tidak ada pengandalian dalam suatu sekolah, mungkin sekolah tersebut akan tidak berubah, kan itu saja, tidak akan maju, karena pengandaliannya kurang, tidak ada pengandaliannya. Nah, yang D-nya yaitu sistem pengandalian sarana dan prasarana. Dan yang pertama yaitu pengandalian langsung. Pengandalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seseorang manajer. Maksudnya di sini pengandaliannya yaitu dilakukan langsung oleh seseorang manajer, bukan oleh karyawan lagi. Langsung turun tangan manajernya untuk mengendalikan apa-apa saja masalah dalam sarana dan prasarana di dalam sekolah tersebut. Langsung saja dikendalikan oleh wakil sekolah, misalnya wakil sekolah yang mendata barang-barang mana yang harus diganti, barang-barang mana yang rusak, barang-barang mana yang harus diperbaiki. Langsung wakil sekolah misalnya mencari informasi, mencatat, melihat, dan mengurusnya sampai berhasil. Dan yang kedua itu pengandalian tidak langsung. Pengandalian jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, maksudnya di sini yaitu pengandalian ini yang tidak langsung ini, misalnya kepala sekolah memilih suatu orang kepercayaan untuk menjadi tugas dalam mengendalikan sarana dan prasarana di suatu sekolah tersebut, dan bawahan tersebutlah yang mengasih laporannya kepada suatu kepala sekolah dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, itulah pengandalian secara tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu pengandalian berdasarkan kondisi tertentu. Nah, pengandalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan atau kondisi tertentu dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung. Nah, yang kondisi berdasarkan yang tertentu ini yaitu jika secara kebetulan, misalnya suatu meja misalnya ada yang kurang dan di situ di waktu itu dibutuhkan. Nah, di waktu itu pula diganti dengan yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dan saya terangkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya kepada Bapak untuk telah mengajarkan kami dalam semester 4 ini. Saya merasa paham untuk belajar dengan Bapak untuk dari materi yang Bapak ajarkan. Insya Allah saya paham. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.